Shalom, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian rohani ayat 1 dan seterusnya.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarlah hukum Tuhan dari hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Demikian, hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu kita dari 2 Raja-Raja ayat 18, dimulai dari ayat 1 sampai ke 8, kita baca secara responsoria. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Daud pada leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda dia. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 31 Oktober 2021. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 22 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu, Injil yang membaharui. 2. Warta pernikahan. Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Panda Aji Setia, putra dari Bapak Ii Setiawan dan Ibu Wijayani, anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Parserahan, dengan tunangannya Tiar Tarida Boru Manurung, putri dari Bapak Darius Mahmud Manurung almarhum dan Ibu Nursalam Boru Simangunsong, anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Perumpung Timur. Pemberkatan nikah Sabtu 6 November 2021 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul 9 WIB. 3. Anak lahir Jumat 22 Oktober 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Jaradot Mangihut David Tamba dan Ibu Evelina Boru Nababan dari Sektor Condet. Hari Selasa 26 Oktober 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Robi Johnson Gultom dan Ibu Laura Dwinta Madelina Boru Panjaitan dari Sektor Warung Sawo, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Persembahan ke depan altar. Hari ini, Minggu 31 Oktober 2021, setelah selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan Diakonia Sosial HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 5. Festival Perempuan HKBP Distrik 8 DKI. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Festival Perempuan se-Distrik 8 DKI Jakarta hari Selasa 2 November 2021 bertempat di kantor Distrik 8 DKI Jakarta pada pukul 15 WIB. Perempuan HKBP Resort Sutoyo turut ambil bagian dalam festival tersebut. Marilah kita doakan supaya festival tersebut berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. 6. Pertanyaan sektor live streaming. Gereja kita melayani kebaktian sektor secara tatap muka atau offline dan live streaming pada Kamis 4 November 2021 pukul 19.30. Dihimbau kepada jemaat di sektor-sektor dan Parhalado HKBP untuk mengikuti ibadah pertanggungan tersebut melalui kehadirannya atau melalui channel YouTube HKBP Sutoyo dan Zoom Meeting. 7. Program Diakonia Sosial tahun 2021. Hari Minggu 31 Oktober 2021, gereja kita melalui seksi sosial HKBP Sutoyo pada ibadah pukul 6 WIB. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pengecekan gula darah, pengukuran tensi, dan pembagian vitamin. 8. Jadwal lepas CD pelajar CD reguler 2021. Jadwal lepas CD pelajar CD reguler HKBP Sutoyo tahun 2021 sebagai berikut. A. Ujian tulisan hari Sabtu 20 November 2021 pukul 16 WIB. B. Ujian lisan hari Jumat 26 November 2021 pukul 16 WIB. C. Peneguhan CD Minggu 5 Desember 2021 ibadah pukul 11 WIB.
Rapat Dewan dan Seksi. Dihimbau kepada ketua-ketua Dewan dan Seksi supaya melaksanakan rapat untuk penyusunan konsep program dan anggaran tahun 2022. Diharapkan konsep program dan anggaran tersebut sudah rampung di akhir bulan Oktober 2021. 10. Panitia Natal tahun 2021. Panitia Natal di HKBP Sutoyo tahun 2021 adalah Sektor Penas dan Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo. Dihimbau kepada jemaat Sektor Penas dan Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo supaya melaksanakan rapat tentang Pesta Natal HKBP Sutoyo. 11. Panitia Pesta Gotilon dan Parheheon Ama HKBP Sutoyo. Sesuai keputusan rapat jemaat pada tanggal 28 November 2020 tentang Pesta Gotilon di HKBP Sutoyo tahun 2021 sekaligus Parheheon Ama HKBP Sutoyo. Panitia Pesta Gotilon tahun 2021 adalah Seksi Ama HKBP Sutoyo. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu 7 November 2021 dengan jadwal ibadah sebagai berikut. 1. Ibadah pertama pada pukul 6 WIB. 2. Ibadah kedua pada pukul 8 WIB. 3. Ibadah ketiga pukul 10 puncak acara Pesta Gotilon. 4. Ibadah keempat pada pukul 15 WIB. 5. Ibadah kelima pada pukul 18. 12. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo bunga altar untuk Minggu 31 Oktober 2021. Ucapan syukur Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo atas kesehatan dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Sambil kita menyanyikan pelengkap nomor 15 ayat 1 dan seterusnya, kita menyerahkan persembahan kita dengan senang sukarela. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran engkau di dalam Kristus Yesus. Amin. Orang-orang tua di Nusantara mengatakan, datang harus tampak muka dan pulang harus tampak punggung. Ini pertama kali saya bersekutu dengan saudara-saudari sekalian di jemaat di Gereja KBP Sutoyo. Maka saya harus memperkenalkan diri sedikit saja, supaya datang dengan tampak muka dan nanti pulang dengan tampak punggung. Nama saya Pendeta Maisandi Perningotan Utapea. Istri saya Burgultom, anak saya 1, SMA kelas 1 di Regina Pacis Bogor. Saya dosen di STT HKBP di bidang praktika dan metodologi penelitian. Saya kepala LPPM. Saya lahir besar di Jakarta. Keluarga kami sudah hampir 80 tahun di Jakarta. Saya jemaat HKBP Pasar Minggu. Dulu Sutoyo ini tempat saya main-main. Saya SMP, SMP, SMA, baru kuliah di STT HKBP Pangatang Ciantar. Saya melanjutkan studi S2 di Universitas Erlangga untuk bidang pengembangan sumber daya manusia, kemudian menjelajah ke ilmu lain lagi, S3 di Universitas Indonesia untuk bidang sosiologi. Kemudian kembali ke STT HKBP untuk mengajarkan bidang praktika dan metodologi. Tetapi keluarga tinggal di Bogor karena istri saya obstetrik ginekolog atau dokter kandungan di RSUD Kota Bogor. Saya pikir itu dulu perkenalan singkat, untuk kita nanti bisa kita lanjutkan lagi. Firman Tuhan yang akan membekali kita memasuki minggu yang baru yang akan Tuhan anugerahkan bagi kita. Terambil dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 ini salah satu trigger yang membelokkan seluruh sejarah kekristenan, sehingga kita hadir dengan nama yang sama, Tuhan yang sama, kitab suci yang hampir sama, tetapi di Indonesia dinyatakan menjadi dua agama yang berbeda, Katolik dan Protestan. Hanya kita loh yang begitu. Agamanya dinyatakan berbeda, tetapi Tuhannya sama, kitab sucinya hampir sama, gitulah. Isinya pun sama semua. Dan sesungguhnya para reformator termasuk Martin Luther tidak menginginkan menciptakan agama yang baru. Tetapi itulah dunia dengan, ini istilahnya, dengan konstruksi sosialnya, sehingga kita menjadi seperti dua agama yang berbeda. Tetapi ayat 16 dan 17 ini memang sangat-sangat luar biasa, terutama ayat 17. Tetapi sayangnya Lai agak sedikit berbeda menerjemahkan ayat 17 yang terakhir, karena ayat 17 yang terakhir itulah yang mengubah pandangan Martin Luther dan menjadi trigger dari reformasi gereja. Di sini tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kalimat itu sesungguhnya ada kalimat Nabi Habakuk, tetapi konteksnya berbeda dengan konteks Paulus, sehingga yang dimaksudkan oleh Paulus dan kemudian dimaksudkan oleh Martin Luther menjadi sedikit berbeda. Nanti kita akan lihat bagaimana semestinya ayat 17 terakhir itu diterjemahkan. Tapi kita cermati baik-baik. Begini membaca Alkitab. Ini membaca Alkitab dengan menggunakan logika dan rasio yang Tuhan anugerahkan bagi kita.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Maka pertanyaan pertama, kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Di ayat 17 kemudian diberi penjelasan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Injil itu kekuatan Allah, kekuatan untuk apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dalam teologi disebut pertanyaan-pertanyaan nature teologi. Teologia para kaum awam. Injil itu kekuatan Allah sebab di dalamnya ada kebenaran yang menuntun dari iman kembali ke iman. Tetapi kekuatan itu kekuatan untuk apa? Di ayat 16 diberi sedikit keterangan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini persoalan keselamatan ini kan persoalan manusia sepanjang sejarah. Sampai dunia ini akhirnya tidak ada lagi, baru persoalan keselamatan tidak ada lagi. Segala sesuatu yang mengancam, segala sesuatu yang membahayakan, yang membuat tidak nyaman, yang membuat tidak membahagiakan, itu adalah sesuatu yang perlu diselamatkan. Kalau orang muda kan, karena jumlah perempuan semakin banyak dan jumlah laki-laki sepertinya semakin sedikit, sehingga kemudian masalah jomblo ini menjadi masalah yang luar biasa. Perempuan-perempuan di umur 17, 18 dia masih kokoh, saya harus menikah dengan orang seperti ini begini. Umur 20 mulai sedikit bergoyang, 30 sudah mulai, 40 menjelang 43, 45 saya petako katanya gitu. Gitu ya. Apakah Injil menyelamatkan para pemuda dari kejombloan? Ya bisa juga. Sutoyo ini buktinya loh. Ya toh? Karena Injil kalian datang Marminggu kenal dengan kiri kanan, kemudian PDKT. Kalau cocok kemudian berlanjut. Berarti kan kalian diselamatkan kejombloannya dari kejombloan karena Injil. Injil itu mempertemukan kalian dengan pasangan kalian. Makanya Sutoyo ini kan dulu kan sampai sekarang nggak sih ya? Dikenal sebagai gereja jodoh gitu ya? Iya toh? Iya. Nggak apa-apa. Itu salah satu kekuatan Injil kok, mempersatukan manusia. Selain memisahkan juga. Ada juga mungkin ketakutan sebagian orang terutama setelah pandemi ini. Setelah kita sekolah capek-capek, kemudian kita kerja apa? Ketakutan untuk menganggur, ketakutan menjadi miskin, ketakutan mungkin tersingkir. Apakah Injil mampu menyelamatkan? Bisa juga. Tetapi tidak perlulah harus dengan kekuatan Injil kalau untuk mengatasi kemiskinan. Saya terlahir di tengah-tengah keluarga yang tidak kaya raya. Istri saya juga tidak berasal dari keluarga yang kaya-kaya. Tetapi orang tua kami mengatakan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau sekolah harus terus lanjut. Tidak ada orang selesai sekolah karena uang. Maka sekolahlah. Sekarang saya sudah selesai S3. Istri saya selesai kandungan. Tadinya dia mau ngambil lagi konsultan. Saya bilang, untuk apa lagi lo? Anak cuma satu kok. Bekerja saja baik-baik sehingga semakin banyak orang bisa menikmati hasil hidup kita. Mobilitas vertikal yang paling gampang diraih itu dengan pendidikan. Jadi kemiskinan itu sebetulnya tidak perlulah menggunakan kekuatan Injil. Bekerjalah baik-baik, hidup hemat, tidak usah hedon, sekolah semampu kalian mau. Kalian akan keluar dari kemiskinan. Ubahlah gaya hidup. Jangan lebih besar pasak dari tiang. Tuhan akan memberkati. Kalaupun sekarang miskin, kencang ikat pinggang. Kalau harus 3 kali makan satu hari, kurangi menjadi 2. Beli buku, baca. Sekarang malah lebih enak tuh. Hanya modal dengan kuota internet, Anda bisa memperoleh begitu banyak buku, belajar sebanyak-banyaknya dengan biaya yang jauh lebih murah. Hanya tinggal kemauan yang perlu. Tidak perlu pakai kekuatan Injil. Kalau gitu kekuatan Injil di sini menyelamatkan dari apa? Ini yang paling mengerikan dan diberitahukan kepada kita. Di 5 ayat 9. Cobalah lihat Roma pasal 5. Masih membawa Alkitab atau silakan dibuka Androidnya.
5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Aduh, ini yang paling mengerikan. Kita pakai logika begini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka hati-hati. Ketika Tuhan murka kepada Anda, tidak ada satupun, entah kuasa, entah kekuatan di dunia ini yang dapat meluputkan Anda dari murka Dia. Karena Dia yang maha kuasa. Kalau ada orang menjahati, kalau kemudian dia menggunakan kekuatan-kekuatan gelap, masih bisa diatasi. Karena kekuatan-kekuatan gelap itu bukan yang maha kuasa. Kita bisa lari kepada Tuhan dan berkata seperti seorang anak kepada bapaknya, "Bapak, ada setan, lindungi saya." Karena Dia maha kuasa, Dia mampu untuk menghalau semua itu. Tetapi bila yang maha kuasa sudah bertengkar dengan Anda, bila yang maha kuasa murka kepada Anda, maka tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada kekuatan yang dapat menolong Anda keluar, luput dari murka Anda. Maka saya selalu mengajarkan begini. Baik ketika saya dulu kadang-kadang mengajar di UI atau di Erlangga, sekarang di STIA KBP, itu saya lalu bilang begini: Anda boleh bertengkar dengan siapa saja sepanjang hidup Anda di dunia ini, tapi jangan pernah bertengkar dengan Tuhan. Karena bila Anda menjadi musuh Dia, tidak ada yang bisa menolong Anda lagi. Nah, satu-satunya jalan yang meluputkan Anda dan saya dari murka Tuhan adalah Injil ini, yang di dalamnya ada kebenaran yang menuntun dari iman menuju kepada iman. Kebenarannya apa? Semua agama mengakui kebenaran universal ini. Entah mereka sebut Tuhan itu dengan Allah, Gusti, apa segala macam. Agama tradisional pun sama. Ada satu kebenaran universal yang mengatakan bahwa kebenaran Tuhan itu adalah Dia akan menghukum orang yang bersalah, yang berdosa, dan memberkati orang yang berbuat baik. Pergumulan Martin Luther kemudian begini: kalau Tuhan kemudian menghukum orang yang berdosa, orang yang bersalah, dan memberkati orang yang benar, bagaimana saya bisa luput dari murka Tuhan? Karena saya bukan orang yang benar. Paulus mengatakan semuanya kita tidak ada yang benar. Kalau semuanya tidak ada yang benar, berarti semua kita kena murka Tuhan. Kemudian Martin Luther jauh lebih ke dalam menelaah kitab ini. Bila kemudian Yesus menebus kita dan kita dikatakan diselamatkan oleh Tuhan, kenapa kita harus berbuat baik? Apa gunanya lagi berbuat baik kalau kita sudah diselamatkan? Ini pergumulan besarnya. Sehingga ketika dia menuliskan 95 dalil yang lebih dikenal orang, dia menentang surat indulgensia. Padahal bukan, itu hanya turunan ketiga dari keempat dari pokok teologi yang hendak diperbaharui oleh Martin Luther. Bahwa bila kita sudah diselamatkan, di mana letak perbuatan baik dalam keselamatan itu? Kenapa kita masih tetap harus berbuat baik selama hidup di dunia ini? Apa beda kita dengan orang-orang Islam yang harus berbuat baik supaya dia diselamatkan? Analogi sederhananya begini. Kita ibaratkanlah kita sedang naik perahu di Danau Toba atau di Laut Jawa. Kemudian angin besar diterbalikkan, kita kemudian meronta-ronta, tolong. Datang satu kapal. Dia tanya, kamu kenapa? Orang sudah mau tenggelam masih ditanya. Gitu ya. Kamu kenapa? Tolong, saya hampir tenggelam. Oh, supaya jangan tenggelam, kamu harus berenang ke tepian. Dia kasih petunjuk. Terus ditinggalkan. Datang yang lain, sama pertanyaannya. Kamu kenapa? Saya udah mau tenggelam, udah sampai segini airnya, udah makin lemas.
Oh, supaya jangan tenggelam, kamu harus belajar berenang. Begini cara berenang. Ada 4 gaya, dia terangkan semua. Orang sudah mau mati masih harus dulu belajar, kan gitu ya. Terus datanglah satu kapal lain yang kita bilanglah dulu kapalnya dikemudikan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak bertanya kamu kenapa. Dia hanya ulurkan tangan. Kalau kamu mau menyambut tangannya, maka kamu akan ditarik. Tidak jadi tenggelam. Itu sebabnya kita tidak mengatakan Tuhan Yesus itu guru selamat. Karena dia tidak mengajarkan kepada kita, kamu harus pergi ke sana. Kamu harus lakukan begini, begitu supaya kamu selamat. Tidak, dia ulurkan tangan. Bila kamu percaya kepada dia bahwa dia sanggup menyelamatkan kamu, raih tangannya, pegang erat-erat karena dia akan pegang tanganmu, maka dia akan tarik kamu supaya jangan tenggelam. Itu perbedaan kekristenan dari agama-agama yang lain. Maka dia menjadi juru selamat, bukan guru selamat. Dia tidak penuh dengan teori-teori yang harus kita kerjakan. Agama-agama lain mengatakan mungkinkah kita sampai ke nirwana, sampai ke ke surga. Oh bisa, caranya begini. Dengan perbuatan baik. Tetapi cobalah periksa. Kalau dengan perbuatan baik kita bisa selamat, pertanyaannya berapa banyak perbuatan baik harus kita lakukan? Bagaimana kualitas perbuatan baiknya? Apakah sekedar berbuat baik sejumlah 100 juta kali dapat menyelamatkan? Kalau seperti itu parameternya, siapa yang akan selamat? Tetapi kekristenan tidak mengajarkan begitu. Anda harus meniadakan diri sana sehingga Anda bisa bermoksa nantinya. Dia tidak mengatakan begitu. Dia hanya ulurkan tangan, kamu percaya? Kalau kamu percaya, pegang tangan saya. Saya akan pegang tangan. Kemudian dia tarik kita supaya jangan tenggelam. Kalau begitu di mana posisi letak dari keselamatan? Perbuatan baik dalam keselamatan. Ini kasus-kasus berat dulu sebetulnya dalam teologi. Saya menyederhanakan supaya saudara-saudari bisa memahami kemudian berani berjuang dalam hidup ini. Tuhan Yesus bilang, engkau sudah ditebus dan hargamu sudah dibayar tunai. Kita ambil analogi yang paling sederhana, paling dekat dengan kalian. Keselamatan yang Tuhan Yesus tebus itu seperti tiket. Saya beri Anda tiket pesawat terbang. Ini tiket ke New York. Harganya mahal, tapi sudah saya bayar. Lunas. Anda terima. Tetapi Anda tidak pernah pergi ke bandara. Anda pegang, Anda tunjukkan kepada seorang, saya punya tiket ke New York, gratis. Tapi dipegang saja. Anda tidak pergi ke bandara. Sampai pada waktunya itu expired. Perbuatan baik itu seperti Anda menerima tiket, Anda menghargainya, Anda berusaha pergi ke bandara. Entah dengan jalan kaki kalau nggak punya duit, entah dengan numpang orang, entah dengan cara bagaimana. Anda harus sampai ke sana supaya tiket itu bisa Anda gunakan. Persoalannya adalah kita tidak sanggup membeli tiket itu. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa meloloskan kita dari pintu yang menuju hidup yang kekal. Karena harganya terlalu mahal. Tapi harga yang mahal itu sudah dibayar. Anda sudah dibayar semua. Maka pertanyaannya dari sini, kata Martin Luther, adalah apa yang Anda kerjakan dengan tiket keselamatan itu? Kalau Paulus jelas mengatakan dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah. Kerjakan keselamatanmu. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau Max Weber itu dengan bahasa yang, dengan teori yang begitu indah, dia bilang dalam salah satunya dalam buku Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, dia bilang begini, orang-orang Protestan itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan tetapi hidup di dunia, sehingga mereka punya rasionalitas yang berbeda.
yang kemudian dia sebut dengan means and ends rationalism. Dia hidup di dunia ini tetapi dia berpikir tidak seperti orang dunia ini. Kerjakanlah keselamatan sehingga orang bisa melihat bahwa engkau sudah selamat. Kalau pada mahasiswa-mahasiswi saya sederhananya bilang begini saja. Menerjemahkan kerjakanlah keselamatanmu untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kalian sudah selamat. Coba nanti pulang kalian lihatlah wajah kalian masing-masing. Kalau saya jelas melihat wajah kalian di sini, kalian itu cantik-cantik, tampan-tampan. Tapi sadarkah kalian bahwa Tuhan tidak mungkin salah mencipta manusia? Kalau Dia ciptakan kepada Anda wajah yang cantik, wajah yang tampan, pasti Dia ciptakan intelektualitas yang mumpuni. Maka buktikanlah bahwa cantik wajahmu, tampan wajahmu, secantik, setampan intelektualitasmu. Paling tidak begitulah, supaya menunjukkan kepada dunia Tuhan tidak salah mencipta Anda dengan wajah yang cantik dan tampan. Supaya orang-orang kemudian tertarik mengetahui siapa Tuhan yang menciptakan Anda. Dan Dia tidak pernah salah. Lihatlah bahwa kita sudah selamat. Satu-satunya takdir di dalam kekristenan, kata Calvin adalah, bila ada takdir di dalam kekristenan, maka takdir itu adalah Anda sudah ditentukan untuk selamat. Nah, ini yang paling enak untuk mahasiswa, untuk para pencari kerja, para pejuang hidup. Beranilah berubah, beranilah berjuang. Jangan takut lapar, jangan takut susah. Kalau di waktu muda Anda takut susah untuk belajar, maka nanti di waktu tua Anda akan jauh lebih susah menanggung kebodohan Anda. Yang sekarang terlihat baik, yang sekarang terlihat nyaman, yang sekarang terlihat menyenangkan, lihatlah nanti. Karena pemenang itu bukan yang pertama tertawa, tetapi yang terakhir tertawa. Jangan tertawa hari ini, karena mungkin Anda besok akan menangis. Menangislah hari ini, menangis karena Anda harus berjuang, belajar, berjuang untuk hidup ini, berjuang walaupun perut lapar, tetapi berani untuk tidak mencuri, tidak menipu. Nanti Anda akan menuai hasilnya, hasil yang baik. Kerjakan keselamatanmu dalam ranah praktis seperti ini. Anda bisa menjadi orang kaya dengan 3 cara. Yang pertama, Anda bisa menjadi orang kaya dengan membuat orang lain menjadi miskin. Ini bukan pilihan kekristenan, bukan bagian dari kerjakanlah keselamatanmu. Atau yang kedua, Anda bisa menjadi kaya tanpa peduli apakah orang lain miskin atau tidak. Ini pun bukan standar kekristenan, bukan bagian dari kerjakan keselamatanmu. Yang paling utama, yang paling baik, itu yang ditawarkan kekristenan. Jadilah kaya dengan membuat orang lain menjadi kaya. Jadi Anda semua harus menjadi entrepreneur. Buka usaha, pekerjakan orang. Mungkin dengan mempekerjakan orang Anda akan membuat dia kaya, tapi percayalah, tidak mungkin lebih kaya dia daripada Anda. Kekristenan ini sudah semakin turun levelnya. Dia jadi bagian yang dipelihara oleh dunia ini, bukan yang memelihara dunia ini. Maka kalau dulu Martin Luther bisa merubah kekristenan dengan Roma 1 ayat 16 dan 17, kita pun bisa, Anda pun bisa. Bila seperti itu pemahaman tentang iman dan keselamatan, maka ayat 17 yang terakhir harusnya berbunyi begini. Tertulis di situ, orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi yang lebih benar adalah orang yang dibenarkan karena iman
akan hidup. Dan inilah realitas kita. Kita akan hidup dan semakin hidup bila kita dibenarkan karena kita beriman kepada Dia. Penutupnya begini, ini selalu kalimat yang seperti sakti untuk saya, yang membantu saya melewati begitu banyak kesulitan. Kalimat itu sederhana, dia hanya mengatakan begini: if there is hope in the future, there is power in the present. Tetapi no hope if you have no faith. Maka milikilah iman sehingga Anda memiliki harapan. Bila Anda memiliki harapan, Anda akan memiliki kekuatan untuk hari ini. Maka kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita sanggup melewatinya. Karena kita punya iman, dibenarkan, diselamatkan oleh iman, dan kita punya harapan tentang sebuah masa depan. Kerjakanlah keselamatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang tidak dapat kami ukur, yang tidak dapat kami nilai, karena begitu besarnya, begitu tingginya, begitu luasnya, dan begitu dalam serta lebarnya, yang memelihara hidup kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan sejak dalam kandungan ibu kami masing-masing. Lihatlah anak-anakmu ini, jemaatmu yang datang ke hadapanmu, berdoa kepadamu. Dengarkanlah mereka, sambangilah hidupnya. Lindungilah mereka semua dari segala sesuatu yang jahat dan yang buruk, dari roh-roh yang jahat, orang-orang yang jahat, rencana-rencana jahat, pikiran-pikiran yang jahat, perkataan-perkataan yang jahat yang mungkin ditujukan kepada mereka atau yang mungkin saja dapat timbul di dalam hati dan pikiran mereka. Bantulah mereka semua yang sudah Engkau tebus ini, sehingga masing-masing mereka ini, jemaatmu ini, dapat memenangkan pergumulannya masing-masing. Sehingga pada waktunya nanti, dunia ini dapat melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan rancang, Tuhan rencanakan pada saat Tuhan mencipta kami masing-masing. Dimuliakanlah nama-Mu karena hidup dan pekerjaan kami, dan berbahagialah kami yang menjadi umat-Mu, yang Engkau tebus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dan memberi persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada seluruh jemaat yang hadir onsite dan online, kami segenap pendeta dan parhalado, pertohonan dan non-pertohonan mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom.
Nggak enak dia mah. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu berkuat. Ku kan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan, bukan ku kan terbang